Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ain Nuriska Ramadanti dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang merkantilisme. Merkantilisme adalah suatu paham atau politik ekonomi dengan tujuan utama mengumpulkan emas dan perak sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara dengan melakukan kegiatan perdagangan yang diatur oleh negara-negara untuk mendapatkan neraca perdagangan aktif, yaitu nilai ekspor lebih besar daripada nilai impor. Pada abad pertengahan di Eropa, muncul negara-negara nasional seperti Spanyol, Prancis, Portugis, Inggris yang membentuk berdasarkan kesamaan bahasa dan budaya. Merkantilisme berkembang pesat di Eropa pada abad ke-16 sampai 18. Latar belakang merkantilisme: 1. Munculnya negara merdeka di Eropa, Inggris, Perancis, Jerman, Italia, dan Belanda. Yang kedua, setiap negara yang merdeka ingin mempertahankan kedaulatan, kebebasan, dan kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, diperlukan ekonomi yang kuat sehingga ditetapkan logam mulia sebagai standar ukuran rakyat suatu negara. Yang keempat, dibukanya jalur perdagangan dan diadakan pelayaran serta eksportasi ke wilayah baru. Nah, ciri-ciri merkantilisme: 1. Negara ikut campur dengan mengawasi sistem perekonomian. Yang kedua, meningkatkan ekspor dibandingkan impor. Yang ketiga, mencegah barang-barang impor dengan memperlakukan bea masuk untuk tinggi. 4. Meningkatkan pertumbuhan penduduk sebagai tenaga kerja industri. Yang kelima, mencari negara-negara yang kaya akan SDA sebagai daerah jajahan. Tujuan merkantilisme untuk melindungi perkembangan industri perdagangan dan melindungi kekayaan negara yang abadi masing-masing negara. Nah, dampak merkantilisme. Efek dan dampak merkantilisme itu sendiri telah menyebabkan terlalu banyak pemberontakan dan persaingan sengit antara negara-negara bangsa di Eropa untuk mengendalikan perdagangan dunia. Setiap negara bersaing untuk membangun sektor maritim dan senjata untuk memperluas monopoli perdagangan. Tokoh merkantilisme: 1. Thomas More, 1571 sampai 1641, dari Inggris. Bukunya England Transcourse by Foreign Trade berisi manfaat perdagangan luar negeri meningkatkan kekayaan. Yang kedua ada Zinbadin, 1530 sampai 1569, dari Prancis. Bukunya Refox aux Paradox du Maletrait. Yang ketiga ada Zinbadin Colbert, 1619 sampai 1683. Materi utama di bidang ekonomi dan keuangan di Prancis, perdagangan sebagai sumber utama kemakmuran. Negara-negara penganut paham merkantilisme. 1. Prancis. Merkantilisme di Prancis dimulai pada masa pemerintahan Raja Louis XI. Oleh karena itu, Prancis pada abad ke-17 sampai 18 berkembang menjadi negara besar dan menggantikan kedudukan Spanyol yang mulai surut. Yang kedua ada Inggris. Merkantilisme di Inggris dimulai pada masa pemerintahan Henry VIII 1485 sampai 1509 dengan cara meningkatkan industri nasional dan menaikkan pajak untuk memajukan pelayaran. Yang ketiga ada Jerman. Merkantilisme di Jerman dilaksanakan pada masa pemerintahan Friedrich Wilhelm I 1713 sampai 1740 dan pada masa pemerintahan Frederick Agung dari Prusia yang memerintah pada tahun 1740 sampai 1786. Merkantilisme di Jerman disebut merkantilisme. Yang keempat ada Belanda. Merkantilisme di Belanda dilaksanakan dengan memberikan hak monopoli perdagangan atau WIC dan Foch dan membentuk daerah jajahan. Yang terakhir, berakhirnya politik merkantilisme. Sistem ekonomi merkantilisme berkembang pada abad ke-16 sampai 17 dan mulai menghilang pada akhir abad ke-18.
sering dengan munculnya teori imperialisme ekonomi yang diajarkan Adam Smith dalam bukunya The Wealth of Nations. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.